Oke, shalom untuk semuanya. Saya merancang Tritunggal berseri karena akhir-akhir ini ada kelompok yang baru muncul di Amerika tahun 1914, yaitu kelompok golongan bidat dari Pentakosta yang baru muncul 1914 yang menamakan dirinya Oneness, yang gencar menghembuskan paham anti Tritunggal melawan semua ajaran gereja yang sudah diajarkan ribuan tahun sejak abad pertama. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan seminar ini berseri-seri supaya orang tahu bagaimana kronologis dari abad pertama sampai abad berikutnya mengenai Tritunggal. Saya ingin tegaskan, Tritunggal itu doktrin gereja sedunia. Itu ajaran Yesus yang diajarkan ke para rasul dan semua bapak-bapak gereja dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat mengajarkan Tritunggal. Mengenai ajaran tulisan-tulisan bapak-bapak gereja di abad pertama sampai abad ketiga sebelum Konsili Nikea, saya pisah, itu kajian tersendiri di minggu depan. Banyak informasi hoax yang mengatakan Tritunggal baru diajarkan di Konsili Nikea. Saya tegaskan dari sekarang, semua informasi yang disampaikan itu yang dikembangkan di luar, itu bohong dari orang-orang yang kurang baca buku. Di Kristen kita akui bahwa kita punya banyak aliran. Seperti Islam, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Sunni, ada Syiah ada 12, Syiah Saidiyah, Syiah Imamiyah, Sunni pun macam-macam. Ada teologinya Asy'ariyah atau Maturidiyah. Termasuk ISIS itu Sunni. ISIS, Al-Qaeda, Taliban itu Sunni. Demikian juga di Kristen, kita memiliki banyak denominasi. Kita akui bahwa di antara aliran-aliran di dalam Kristen, seperti halnya aliran-aliran di dalam Islam, itu berkonflik. Khawarij, aliran Khawarij itu berperang dan membunuh, menganggap yang lain kafir. Mu'tazilah membantai siapapun yang mengajarkan Al-Quran adalah ghair al-makhluk. Sebaliknya di saat Imam Ahlussunnah wal Jamaah kuat, Mu'tazilah dibantai semua. Syiah sama Sunni berantem. Demikian juga hal itu terjadi di dalam dunia kekristenan. Kita harus akui itu jujur. Ortodoks konflik sama Katolik. Katolik konflik sama Protestan. Di dalam Protestan, Calvin sama Wesleyan konflik. Tapi yang menarik, aliran Kristen manapun dari generasi yang paling tua, dari Kristen Ortodoks sampai yang terbaru, seluruh gereja sedunia memegang teguh percaya kepada Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa. Konflik antara Katolik dan Protestan itu bunuh-membunuh, tapi bukan doktrin utama gereja. Yang dibahas adalah doktrin sekunder mengenai ada mentalitas yang korup di dalam gereja Katolik. Dan itu bukan ajaran gereja, itu masalah kasus personal. Paus ingin membangun gereja Basilika Santo Petrus, tapi tidak punya uang. Akhirnya dia memberikan kebijakan menjual surat pengakuan dosa. Niatnya baik untuk membangun gereja yang besar sekali di Vatikan saat ini yang kita bisa saksikan, tapi caranya yang keliru. Konflik yang terjadi di dalam sejarah Katolik dan Protestan itu bukan konflik dogma dasar. Karena baik Katolik dan Protestan sampai hari ini, semua percaya Allah kita Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa. Jadi konfliknya konflik yang kalau saya bilang pakai bahasanya verbum veritatis yang kemarin, konflik sekunder. Dan malam hari ini saya akan uraikan, benar yang dibilang sama Yosua Tewu kapan hari dia bilang, doktrin Katolik, doktrin Ortodok dengan Protestan berbeda. Ya, saya akui bahwa di dalam dunia kekristenan ada dua mazhab Tritunggal. Mazhab Tritunggal Gereja Timur itu mazhab Tritunggal yang pertama, gereja-gereja Ortodok. Anda ke gereja Ortodok Yunani, Ortodok Rusia, Ortodok Rumania, Ortodok Syria, Ortodok Koptik, Ortodok Ethiopia, Ortodok apapun, semua menganut mazhab Tritunggal Gereja Timur. Ini yang paling tua.
Kemudian mazhab Tritunggal yang kedua itu Tritunggal Gereja Barat yang dianut oleh Katolik dan anak gereja Katolik. Anak-anaknya gereja Katolik ya gereja Protestan dan termasuk gereja-gereja Pentakosta karismatik yang mainstream. Gereja Pentakosta yang tidak mainstream itu kelompok Bidat Wanes yang baru muncul tahun 1914. Perbedaan antara ajaran Tritunggal Gereja Timur dan Gereja Barat itu hanya berbeda cara metode menjelaskan. Cara menjelaskan, metode menjelaskan antara Gereja Timur dan Gereja Barat memang berbeda. Tapi baik Gereja Timur dan Gereja Barat, mereka berusaha menjelaskan iman yang sama, bahwa Allah di dalam Alkitab itu Esa, di dalam Allah yang Esa itu ada 3 hipostatis, ada 3 pribadi atau ada 3 keberadaan ilahi. Jadi imannya sama, intinya sama, tapi metode menjelaskan antara Gereja Timur dan cara menjelaskan Gereja Barat agak berbeda. Saya akan tampilkan semua di sini nanti. Puji Tuhan, ini buku yang Anda lihat di layar ini adalah Allah Trinitas, tulisannya Robert Letham, dia teolog Calvin, teolog Gereja Barat. Teolog Calvin Robert Letham ini, tulisannya saya kutip di dalam buku yang saya tulis, dia menampilkan secara jujur ada Tritunggal versi Barat dan Tritunggal versi Timur. Sekalipun begitu saya baca bukunya ini, penjelasannya dia tentang Tritunggal Gereja Timur, banyak yang kurang cocok, kurang tepat. Namun upayanya dia untuk menunjukkan 2 mazhab Tritunggal Gereja Timur dan Gereja Barat, saya apresiasi sebagai kejujuran akademis. Dia akui bahwa Gereja Timur, di dalam bukunya dia bilang, Gereja Timur sangat menekankan Tritunggal di dalam liturginya. Jadi kalau ada kekurangan sedikit, saya bisa memahami karena dia orang golongan Calvinis, Gereja Barat, yang berusaha mengangkat komparasi antara doktrin Timur dan doktrin Barat. Tritunggal Gereja Barat ini yang banyak dipahami, yang banyak diajarkan di seluruh gereja di Indonesia. Karena semua gereja di Indonesia itu gereja Barat. Kalau enggak Katolik ya Protestan, kalau enggak Protestan ya Pentakosta dan karismatik. Ciri khas gereja Barat, cara menjelaskan Tritunggal banyak menggunakan analisa metafisika, analisa filsafat. Sehingga kalau mau mempelajari Tritunggal menurut versi mazhabnya gereja Barat, harus belajar filsafat dulu, supaya otak yang mempelajari Tritunggal Allah gereja Barat terbiasa membedakan mana kajian metafisika dan mana kajian materi. Karena seringkali yang saya lihat, banyak orang tercampur aduk di saat membicarakan kajian yang metafisika, itu menggunakan analisa kajian-kajian yang materi. Mazhab Tritunggal Gereja Barat itu memang turunan dari kelompok Eropa yang budaya pemikirannya itu memang sudah berabad-abad gaya Romawi Yunani. Buku-buku yang beredar di dalam dunia teologi ya seperti inilah. Tulisannya Louis Berkhof atau tulisannya Stephen Tong. Buku-buku ini saya sudah lalap habis. Dulu saya di Surabaya belajar di STT Betani. Semua dosen saya rata-rata mayoritas lulusan saat, lulusan gereja-gereja Calvin. Mereka mengajarkan doktrin Allah, doktrin Kristus, soteriologi, semuanya mazhab gereja Barat dan saya sangat-sangat memahami. Tapi ya itu tadi, kalau kita belajar teologi Tritunggalnya gereja Barat, ini agak rumit karena sebelum memasuki ke wilayah ini, harus kuat dan paham dulu mengenai filsafat. Kalau enggak akan kedodoran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya, silakan Anda belajar teologi Tritunggal Gereja Barat dimanapun. Bagi yang tidak terbiasa membaca kajian filsafat, akan kedodoran. Kedua, Tritunggal Gereja Timur. Ini Tritunggal yang tertua dari gereja. Gereja-gereja ortodok aliran apapun, semua menganut paham ini. Kalau di gereja Barat, orang-orang Barat itu lebih cenderung mikir. Sehingga kalau mereka ngomong, biasanya mereka ngomong kayak begini. I think it is not good. Saya pikir ini tidak baik.
Tapi kalau orang-orang wilayah timur itu ngomongnya lebih ke makna rasa. Maaf ya Pak, saya rasa ini kurang baik. Maksudnya sama, tetapi kecenderungannya gereja timur itu lebih, makna rasanya itu lebih dijaga. Bukan berarti orang gereja timur tidak punya pikiran, tidak begitulah. Ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan budaya, dan perbedaan cara pikir. Cara penjelasan gereja timur itu lebih sederhana, dan cara menjelaskan Tritunggalnya, saya sebut di dalam buku saya adalah penjelasan Tritunggal secara relasional. Gereja timur dalam menjelaskan tidak pernah terpisah-pisah seperti gereja barat, doktrin Allah, doktrin anak, doktrin kristologi, doktrin Roh Kudus, dipisah sendiri-sendiri. Gereja timur tidak pernah menjelaskan Tritunggal seperti Allah gereja barat yang terpisah-terpisah. Mereka selalu menjelaskan dalam bentuk relasi. Benar, Bapak dan anak berbeda. Allah dan firman-Nya memang berbeda. Tapi yang dijelaskan bagaimana hubungan antara Allah dengan firman-Nya. Memang benar Bapak dengan Roh Kudus, Bapak dengan rohnya Allah itu berbeda. Dan gereja timur berusaha menjelaskan relasi antara Allah dengan rohnya. Jadi ini yang saya sebut Tritunggal penjelasannya secara relasional. Semuanya berbeda, tapi bagaimana hubungan antara Allah dengan firman-Nya, hubungan Allah dengan Roh Kudus. Ini cara penjelasannya orang-orang gereja timur. Ini buku-buku saya tentang dogma gereja ortodok, tulisannya orang ortodok Yunani. Dan saya yakin penganut bidat-bidat yang anti Tritunggal, kelompok yang baru hidup tahun 1914 yang menyebarkan luaskannya itu gerilyanya yang paling kencang di tahun 1950, belum pernah baca dan belum pernah tahu tulisan-tulisan gereja timur, gereja ortodok Yunani seperti ini. Ini tulisan-tulisan Tritunggal gereja timur dari Pak Bambang Nursena. Dan saya yakin banyak bidat-bidat yang sudah merasa sok tahu, sudah mengerti kekristenan, tetapi belum baca buku-buku semacam ini. Ini buku-bukunya Gereja Ortodok Koptik, Gereja Ortodok dari Mesir yang didirikan oleh Rasul Markus. Bidat Wanes yang dikembangkan oleh Joshua Teo dan yang lain-lain, dia baru muncul 1914. Begitu dia muncul, dia kepingin melawan semua ajaran-ajaran gereja sedunia aliran apapun yang sudah diajarkan turun-temurun dari abad pertama sampai tahun 1914. Loh, kamu tuh siapa? Di saat kamu tidak memahami Tritunggal dengan benar, kok enak-enak sekali kamu mengatakan Tritunggal itu salah, Tritunggal itu sesat, Tritunggal harus dibuang. Kamu ini siapa? Gitu loh. Baca buku aja enggak banyak, ini enggak tahu, itu enggak tahu, tapi bisa berani-beraninya membuat ajaran baru, menentang semua ajaran gereja am sedunia. Tadi saya sudah jelaskan gereja Katolik dengan Ortodok berkonflik. Tapi Katolik dan Ortodok semua memegang teguh Tritunggal. Protestan dan Katolik konflik, tapi tidak konflik dalam masalah dogma dasar. Katolik dan Protestan semua percaya Tritunggal Maha Kudus, bahkan Katolik terang-terangan kalau mau berdoa kapanpun di depan umum dia menggunakan tanda salib di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terang-terangan, kami Kristen Katolik menyembah Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka kurang banyak buku dan dalam banyak hal saya lihat mereka suka berbohong dan mengembangkan opini yang hoax. Nanti di sesi ini saya akan tunjukkan kebohongan-kebohongan mereka dan pemalsuan-pemalsuan ayat Alkitab yang mereka buat. Saya akan tunjukkan. Kedua, dari cara mereka menjelaskan pandangan-pandangan mereka bahwa Allah tidak Tritunggal, mereka menganggap Tritunggal itu triteisme. Mereka menganggap Tritunggal Bapa itu Allah tersendiri, Anak itu Allah tersendiri, Roh Kudus itu Allah tersendiri. Mana ada orang Kristen sedunia mengatakan kita mempercayai 3 Tuhan yang terpisah-pisah seperti pikirannya mereka. Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau Bapa, Allah dan firman Allah dan rohnya Allah, itu ada di dalam satu wujud Allah yang esa, tidak seperti dengan cara pikirmu yang keliru. Mereka menggunakan
metode penafsiran harafiah dan semaunya sendiri. Tetapi mereka merasa yang paling tahu, yang paling benar tentang kekristenan. Padahal kalau kita tanya apakah kamu sudah baca buku teologinya ortodok Rusia? Belum. Tahu enggak apa yang diajarkan dalam buku-buku Tritunggalnya gereja ortodok Yunani? Oh sorry, saya tidak tahu. Apa kamu sudah pernah baca tulisannya buku Tritunggal yang ditulis oleh gereja Syria dan gereja Koptik? Tidak tahu. Tapi mereka semua sesat loh. Coba, ini parah ini. Jadi mereka sangat sedikit baca buku dan tidak tahu banyak hal, tapi merasa sudah paling tahu. Di saat kita mengoreksi, hei kamu baru muncul tahun 1914. Kok berani-beraninya kamu merubah semua ajaran gereja Am, merubah apa yang diajarkan semua gereja sedunia dari abad pertama. Mereka menolak dan keras kepala untuk dikoreksi. Di saat mereka ditunjukkan semua bapak-bapak gereja mengimani Tritunggal, dengan gampangnya mereka melecehkan, bapak-bapak gereja kan manusia. Lah iya manusia memang. Lah Yosua tahu manusia apa bukan coba? Lah terus yang ngajarkan anti Tritunggal tahun 1914, McAllister dari Amerika, itu manusia apa setan itu? Bayangkan, orang yang dididik para rasul, orang yang dididik langsung oleh Petrus, dididik langsung oleh Rasul Yohanes, oleh Paulus, oleh Bartolomeus, oleh Andreas, diabaikan, itu juga bisa salah, itu kan manusia. Lah kamu didikannya Rasul siapa? Coba. Orang-orang McAllister dari golongan Pentakosta bidat dari Amerika, bidat Oneness, bukan Pentakosta semuanya ya, mayoritas Pentakosta tetap setia dalam ajaran ortodoksi Kristen percaya Tritunggal. Hanya sekte bidat Pentakosta di Amerika ini, bidat Oneness, yang sesat. Tidak semua Pentakosta. Nah, sekarang saya masuk. Apakah Tritunggal itu penting? Itu sangat penting. Apakah bisa diubah? Tidak mungkin. Karena itu ucapan langsung dari mulut Yesus, itu ajaran para rasul, dan diajarkan semua oleh bapak-bapak gereja sejak jemaat mula-mula. Terus mereka akan tanya, kalau itu penting dan tidak bisa dirubah, ada nggak ada ayat Lechterek menulis Tritunggal? Tidak ada. Nih, ini menarik nih. Karena di ayat ini, kelompok-kelompok Pentakosta melakukan pemalsuan ayat. Di dalam Matius 18 kan dikatakan Yesus mendekati mereka sesaat sebelum naik ke surga. Yesus bilang kepada murid-muridnya apa? Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kamu sudah lihat bagaimana saya hidup, bagaimana pelayanan dan mujizat-mujizat. Kalian sudah lihat bagaimana saya mati, disiksa di kayu salib, ditusuk dengan bayonet 75 cm, bayonet Romawi. Kamu lihat saya mati, dan kamu sudah lihat bahwa saya tidak takluk oleh maut, saya bangkit, segala kuasa di surga dan di bumi itu ada di tanganku. Kalau kamu sudah mengerti ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di ayat 19 ini ada pemalsuan ayat yang akan kita pelajari nanti di bagian sisi terakhir. Saya akan jelaskan ayat ini dalam bahasa Yunaninya. Ini saya punya buku Perjanjian Baru, tapi hanya mengumpulkan naskah-naskah teks Byzantium. Di dalam Perjanjian Baru, naskah-naskah itu ada dua kelompok. Gaya bahasa Yunani Byzantium atau gaya bahasanya Alexandria. Ini yang versi Byzantium. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani, kumpulan ratusan ribuan bahasa-bahasa manuskrip bahasa Yunani Byzantium, tertulis Poroutentes Mateteusate Pantata etne Baptisontes autos eis tu onoma tu patros kaitu huio kaitu agio pneumatos. Di dalam catatan kakinya tidak ada satupun varian teks. Ribuan naskah Alkitab kuno dari kelompok teks Byzantium semua menuliskan kalimat Poroutentes, pergilah kamu, baptis Mateteusate, muridkanlah mereka, pantata etne, panta semua etnis, muridkanlah semua bangsa, semua etnis, baptisontes autos eis, baptiskanlah mereka, baptis bentuk jamak. Seluruh naskah teks Byzantium menulis satu versi.
Tu onoma tu patros, di dalam satu nama, di dalam satu wujud, bahwa tu patros sang Bapa, kaitu huio sang anak, kaitu agio pneumatos, bahwa sang Bapa dan sang anak dan Roh Kudus, atau dalam bahasa lainnya bahwa Allah yang Maha Esa dalam satu wujud dan firman-Nya dan Roh Kudus itu ada di dalam satu nama, di dalam satu wujud. Tidak ada varian teks untuk ayat ini. Yang ada penjelasan bahwa kata mateteusate itu artinya completion, suatu bentuk imperatif perintah untuk menyelesaikan misi, atau consumption, sampai selesai, sampai sempurna. Sebelum kamu menyelesaikan misi memuridkan, tidak boleh berhenti. Maksud kalimatnya begitu. Tapi tidak ada perbedaan teks. Nih, kalau kita lihat bahasa Yunani-nya, porotentes oun, diperintahkan. Ini instruksi dari Tuhan Yesus untuk kita pergi. Mateteusate, memuridkan dalam pengertian, kamu harus memuridkan sampai tuntas. Tidak boleh memuridkan separuh-separuh, terus kamu motong, tidak boleh. Harus selesaikan sampai sempurna. Panta, semua etnis. Kita harus memuridkan semua etnis. Kita harus membaptiskan mereka, baptis dalam bentuk jamaah. Jadi kita bukan membawa orang satu, dua, tetapi banyak orang untuk dibaptis. Tu onoma, Tuhan Yesus berkata, tu onoma, di dalam nama bentuknya tunggal. Bukan tu onomata, bukan bentuk jamak, in the names. Tidak. Yesus tidak menggunakan bentuk jamak, tapi mengatakan tu onoma, bukan tu onomata. Di dalam satu nama, di dalam waktu wujud, itu adalah tu patros, sang Bapa, tu huio, sang anak atau firman Allah, tu agio pneumatos, dari bibir suci sang juru selamat, dari bibir suci Tuhan Yesus, dia bilang apa? Bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu satu nama, satu wujud. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa Bapa, Allah dan firman Allah dan Roh Allah itu tiga keberadaan yang terpisah-terpisah, itu keliru. Karena di dalam ayat yang diucapkan Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan dalam bentuk jamak. Yesus mengatakan bahwa Allah dan firman-Nya dan rohnya Allah, hayatnya itu hayatnya Allah, hayatullah, itu dalam satu wujud, satu nama. Oleh karena itu, kata Tritunggal baru disebut oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Jadi yang mengatakan Tritunggal itu Tertullianus, itu bohong. Tertullianus bukan yang pertama kali ngomong Tritunggal. Tertullianus abad ketiga awal, tahun 225. Theophilus dari Antioquia sudah menulis Tritunggal dalam bahasa Yunani Triados tahun 125 Masehi. Kata Tritunggal itu kata yang dibuat oleh Bapak Gereja untuk menjelaskan bahwa Bapa, Allah, dan firman Allah dan Roh Kudus itu satu. Karena Yesus mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu onoma. Jadi dari sini kita belum ngomong lebih banyak, hanya baru menguraikan dalam bahasa Yunaninya. Nuansa ketritunggalan Allah itu adalah Allah yang esa, bahwa Allah dengan firman Allah dan roh Allah itu satu wujud, satu substansi, satu nama. Nuansa ketritunggalan sudah benar-benar merasuk. Jadi Tritunggal sama sekali bukan mengenai keberapaan Allah. Yang membayangkan Tritunggal Allah, Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus itu tiga Allah yang berbeda-beda. Mereka yang keliru. Karena Yesus tidak pernah menggunakan bentuk jamak tu onomata mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa dan firman Allah, Allah dan firman Allah dan Roh Allah. Itu satu wujud, satu substansi, satu nama. Jadi Tritunggal adalah menjelaskan hubungan antara Allah dengan firman Allah, Allah dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah. Ini ayatnya. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Yang ngomong ini siapa? Orang Israel. Orang Israel ngomong bahwa Bapa kami satu yaitu Allah. Artinya kata Bapa itu adalah sinonim Allah. Itu adalah suatu terminologi yang umum di dalam dunia kekristenan maupun dunia Yudaisme.
Jadi kalau ada rabi-rabi yang berdoa, Bapa kami yang di surga, tolong kami segala macam, itu maknanya sama persis dengan para pendeta yang berdoa di mimbar, Bapa kami yang di surga, berkati anak-anakmu. Itu sama. Karena kata Bapa sebagai sinonim Allah, itu bahasa yang umum dipakai orang Yahudi dan orang Kristen menggantikan nama Allah. Kalau yang ini ucapannya Tuhan Yesus. Di Yohanes 20:17, Yesus bilang apa? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu sama dengan Allah. Jadi pandangan Kristen dengan pandangan Yahudi mengenai hal ini sama. Sekarang kita masuk ke masalah pribadi kedua. Ingat ya, pribadi untuk Allah itu jangan dibayangkan pribadi untuk manusia. Anak itu adalah kata kiasan untuk firman Allah. Sekarang kita lihat firman Allah di dalam tulisannya Rasul Yohanes ya. Kita semua sudah sangat hafal dalam bahasa Indonesianya. Kita lihat bahasa Ibrani-nya. En arche en hologos. Pada awalnya, pada mulanya adalah sang firman. Kai hologos en prostonteon. Dan sang firman itu en prostonteon. En di sini adalah menunjuk lokus. Posisi letak. Dan sang firman itu letaknya ada pada theos. Logos itu ada di dalam Allah. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya sangat-sangat detail ini. Firman Allah sudah ada sejak semula. Firman Allah sudah ada sejak kekekalan. Dan firman Allah itu, logos itu, N, berada pada, menunjuk lokasi, lokus, prostonteon, firman Allah itu ada pada Allah. Kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Jadi kalau kita bisa memahami apa yang ditulis Rasul Yohanes, hanya dari membaca secara tekstual, ayatnya dalam bahasa Yunani, dalam eksegese yang benar, kita langsung ngerti bahwa Rasul Yohanes di dalam ayat pertama dari Injilnya, menegaskan bahwa firman Allah itu tidak mungkin terpisah dari Allah. Firman Allah ada di dalam Allah. Karena firman Allah itu ada di dalam Allah, firman itu satu substansi dengan Allah. Karena firman Allah ada di dalam Allah, satu substansi dengan Allah. Yang satu substansi dengan Allah itu wajib Allah. Jadi kalau ada yang membayangkan logos itu terpisah entitas dari wujud Allah, itu menyalahi ayat Alkitab, menyalahi Yohanes pasal 1 ayat 1. Tidak pernah ada ayat di Alkitab logos terpisah dari Allah. Tidak mungkin. Nah, Gereja Timur menjelaskan hubungan antara firman Allah dengan Bapa, antara firman Allah dan Allah. Kalau tadi yang nulis itu Yohanes, sekarang kita lihat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, sekali lagi Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Saya garis bawahi kalimat ini. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Saks egeneto. Dan sang firman itu menjadi daging. Atau di dalam terjemahnya, dan firman itu menjadi manusia. Yesus firman Allah. Sebagai firman Allah, Yesus membuat suatu pernyataan tentang dirinya di ayat ini. Aku sebagai firman yang berinkarnasi, aku sebagai firman yang turun ke dunia, aku sebagai firman Allah itu keluar dari Allah. Artinya baik Yohanes dan pernyataan Tuhan Yesus menegaskan hal yang sama, bahwa firman Allah itu satu di dalam Allah. Bukan dua entitas Allah yang berbeda, Allah anak di sini, firman Allah di sini, dan menjadi suatu Allah, dan Allah Bapa, Allah yang lain, Allah yang kedua. Bukan seperti itu maknanya. Jadi sekali lagi firman Allah ada di dalam Bapa. Firman Allah ada di dalam Allah. Nah, bagaimana hubungan antara firman Allah dan Roh Kudus? Yesus mengatakan Roh Kudus adalah penolong yang lain. Tapi ingat, di dalam Alkitab, Yesus adalah Parakletos loh.
Ini yang sudah disampaikan oleh Pendeta Esra Soru, itu betul. Yesus di dalam Alkitab itu Parakletos. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Saya garis bawahi kata ini. Di dalam terjemahan lain, advokat pembela atau penolong. Pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ingat, kata pengantara saya garis bawahi, kita lihat bahasa Yunaninya. Teknia mau tauta, grato, umin, iman. Saya baca langsung yang saya garis bawahi ya. Parakleton, tis amarte parakleton. Yesus itu parakleton, parakletos. Banyak orang Kristen kurang mengangkat ayat ini. Mereka tidak tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus disebut dengan jelas, Yesus adalah parakletos, penolong atau advokat pembela. Pembela kita kepada Bapa. Nah, jikalau Yesus parakletos, Yesus bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Garis bawahi. Yesus bilang, di ayat yang lain, Yesus mengaku dia adalah parakletos. Tapi Yesus ngomong, aku akan mengutus parakletos yang lain. Ini ayatnya. Kai ego erutese ton patera, kai alon parakleton. Ada kata alon, parakleton. Alon ini dari kata alos. Alos itu berbeda tapi memiliki jenis yang sama. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, tapi dalam jenis yang sama. Alon parakleton, yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus membedakan bahwa antara dirinya sebagai firman Allah itu memang bisa dibedakan dengan Roh Allah atau hayatullah, hayat Allah. Yesus parakletos, Roh Kudus itu parakletos yang lain. Yesus sudah mengucapkan ayat ini bahwa antara Roh Kudus dan Logos itu sesuatu yang berbeda. Meskipun terikat dalam satu substansi, dalam satu wujud yang sama, tuonoma. Firman Allah memang berbeda dengan Roh Allah. Kita bisa membedakan mana nyawanya Pak Gracia, hidupnya Gracia, rohnya Gracia, mana firmannya Gracia. Itu mutlak berbeda. Namun hal itu tidak mungkin terpisah. Jadi kalau ada bidat Pentakosta, Yohanes mengatakan Bapa adalah anak adalah Roh Kudus, itu ngawur, keliru sekali. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi karena rohlah, sesuatu itu hidup. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri. Itulah hayatullah atau sifat hidupnya Allah, daya hidupnya Allah. Roh Kudus bisa dibedakan dari wujud Allah, tapi Roh Kudus tidak mungkin dipisahkan dari Allah. Karena Roh Kudus, rohnya Allah ada di dalam Allah. Ini ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ektu patre, patros, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus ngomong di ayat yang tadi, firman Allah ada di dalam Bapa, satu dengan Bapa. Roh Kudus itu keluar dari Bapa, artinya Roh Kudus itu berdiam kekal di dalam diri Bapa. Jadi tidak pernah ada pengertian Tritunggal adalah tiga Tuhan yang berbeda-beda. Tidak pernah ada. Semua ayat ini ucapan Tuhan Yesus loh. Roh Allah, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Dia tinggal di dalam Bapa. Di dalam pandangan Kristen, Allah wajib Tritunggal. Mustahil Allah ada tanpa firman-Nya. Ini pandangannya Unitarian, pandangannya Saksi Yehova. Firman Allah itu baru diciptakan Allah di kemudian hari. Kalau Bapa pernah tidak punya firman, tentulah dia Allah yang sedang mengalami suatu kecacatan.
Mustahil Allah itu bisu, mustahil Allah itu cacat. Di mana ada Allah, di dalam Allah yang esa itu berdiam kekal firman-Nya. Sekalipun kita bisa membedakan mana wujud Allah, mana firman Allah, namun antara Allah dan firman Allah tidak mungkin dipisah-pisahkan dan diceraikan. Tidak mungkin. Mustahil Allah ada tanpa rohnya. Mustahil. Mustahil Allah itu mati. Kalau Allah tanpa roh, dan Yesus mengatakan roh itu memberi hidup, jikalau Bapa atau Allah dipisahkan, dicabut, dipaksakan, terpisah dari Roh Kudus, dari roh Allah, otomatis Allah itu mati dan eksistensi firman Allah tidak ada. Mustahil. Jadi Tritunggal Maha Kudus, iman gereja sedunia, sejak gereja mula-mula sampai gereja yang terbaru, semuanya percaya Tritunggal Maha Kudus itu Allah yang esa. Jadi maaf ya, maaf. Kalau ada bidat-bidat Oneness, bidat-bidat saksi Yehova yang menolak Tritunggal, yang mengatakan Tritunggal itu tiga Allah yang terpisah, kamu yang keliru. Yesus yang mengucapkan bahwa tu onoma, di dalam satu nama tu patros, kaitu huio, kaitu agio pneumatos, di dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu nama. Yesus juga mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Yesus tegas mengajarkan bahwa Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Jadi saya tegaskan, hipostasis dalam Allah atau pribadi dalam pengertian ini pribadi bukan pribadi manusia ya, bedakan. Tangan Allah bukan tangan manusia, pikiran Allah bukan pikiran manusia, jangan kamu samakan. Mata Allah tidak bisa disamakan dengan mata manusia. Memang pribadi-pribadi dari Allah itu berbeda, tidak sama. Tetapi ketiga pribadi itu, tiga hipostasis, itu terikat di dalam satu substansi, tu onoma. Ini yang ngomong Yesus. Jangan keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berada di dalam satu wujud Allah yang esa. Firman Allah berbeda dengan roh Allah. Namun tidak mungkin firman Allah terpisah. Begitu roh Allah terpisah, maka Allah mati dan firman Allah tidak eksis. Coba bapak-bapak bayangkan, ibu-ibu bayangkan. Jikalau nyawa saya, roh saya dicabut paksa dari wujud saya, yang terjadi apa? Pikirkan. Saya jadi jenazah. Begitu saya menjadi jenazah, eksistensi firman yang ada di dalam diri saya itu hilang. Tidak mungkin. Sekalipun bisa dibedakan mana rohnya Allah, hayatullah, mana firman Allah, mana logos. Namun tidak mungkin kita bisa memisahkan. Meskipun tidak bisa disama-samakan. Ketiganya firman Allah, roh Allah, dan wujud Allah itu selalu satu. Dalam bahasa yang lebih bagus, ini bahasanya Tertullianus. Tertullianus yang mengucapkan frasa terakhir ini. Tapi ingat ya, Tertullianus hidup tahun 225. Dia bukan yang pertama kali ngomong Tritunggal. Jadi semua hoax yang disebarkan oleh kelompok dungu bodoh sekali DBS itu, kelompok dungu dan bodoh sekali itu, bahwa Tertullianus lah yang pendiri Tritunggal, ngawur. Sebelum Tertullianus, bapak-bapak gereja pertama, kedua sudah mengucapkan ini. Tertullianus adalah salah satu bapak gereja yang memberikan penjelasan yang lebih rinci. Tertullianus mengatakan dalam bahasa Latin apa? Una substantia. Wujud Allah itu satu. Una numero uno. Dari bahasa Italia uno. Bahasa Latinnya una. Una substantia. Ada satu substansi, ada satu wujud. Allah itu satu substansi, Allah itu satu wujudnya. Tres personae. Di dalam satu substansi Allah, di dalam satu wujud Allah, ada tiga pribadi. Ingat ya, ini pribadi Allah. Jangan sampai membayangkan ini pribadi Gracia dengan pribadinya Yunaidi, pribadinya Martin. Tidak bisa berpikiran seperti itu. Karena Allah tidak bisa dipaksa sama dengan manusia. Allah itu transenden dan bukan materi. Jadi wujudnya Allah satu, di dalam satu wujud Allah yang esa, berdiam tiga keberadaan. Diskresi. Ketiga keberadaan di dalam diri Allah, tiga hipostasis itu berbeda. Non-separati. Namun sekalipun berbeda, tidak mungkin dipisahkan. Jadi apa yang ditulis oleh Tertullianus itu hanya mengulang penjelasan-penjelasan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang diajarkan oleh para rasul, dan diajarkan oleh bapak-bapak gereja sebelum Tertullianus hidup. Saya jelaskan sedikit juga 1 Yohanes 5:7-8. Karena banyak orang Muslim dan juga bidat-bidat anti Tritunggal yang kurang berpendidikan, kurang banyak baca buku, mereka mengembangkan hoax bahwa
1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu ada ayat sisipan tambahan, ayat palsu yang tidak pernah ada. Dia menggunakan data bahwa ayat ini tidak pernah ada di manuskrip Yunani awal. Saya akui betul. 1 Yohanes 5 ayat 78 tidak ada di manuskrip awal, betul. Dia hanya ada di manuskrip minuskul. Manuskrip Yunani huruf kecil itu baru muncul di atas abad 10. Sebelum abad 10 ayat ini tidak ada. Tapi masalahnya, sekalipun ayat ini hilang dari manuskrip Yunani, ayat ini ada di dalam Alkitab bahasa Latin sejak abad kedua. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih menggunakan data bahwa manuskrip Alkitab bahasa Latin yang tertua abad ketiga itu harus diupdate. Karena penemuan terbaru ditemukan beberapa manuskrip Alkitab bahasa Latin yang tertua dari abad kedua itu beberapa manuskrip. Bayangin, ayat dengan kalimat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan ketiganya itu satu sudah ada di dalam manuskrip Latin abad kedua. Dan juga sudah disebutkan di dalam beberapa kutipan bapak-bapak gereja. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Aramaik yang tertua tertulis dari abad ketiga, ayat itu muncul. Jadi, bapak-bapak gereja Cyprianus, Priscillianus, Farimandum, Vigilius, Fulgentinus, bapak-bapak gereja abad kedua ketiga mengutip di dalam bukunya ayat tersebut. Artinya ayat itu memang benar-benar ada dan dikenal oleh semua gereja, baik yang berbahasa Latin maupun bahasa Aramaik. Nah, pertanyaannya, kemungkinan pada waktu penyalinan ayat itu hilang. Karena di abad-abad pertama gereja, abad pertama abad ke-3 sampai ke pertengahan abad ke-4, semua Alkitab bahasa Yunani itu dirampas dan dibakar oleh gereja Roma. Kemungkinan ada ayat yang kehilangan, tetapi lenyapnya ayat yang hilang dalam manuskrip Yunani itu terjaga dengan baik dari abad kedua di bahasa Latin, di Old Latin, bukan Vulgata. Vulgata itu Yerume abad ke-4, ini Old Latin, lebih tua dari Yerume, dan terjaga ayat itu ada di dalam naskah-naskah Perjanjian Baru bahasa Aramaik dari abad ketiga. Jadi dengan LAI memasukkan ayat 1 Yohanes 5 ayat 78 dalam tanda kurung, itu bukan pemalsuan, tetapi pemulihan ayat dan dikasih tanda. Tanda kurung itu tanda dari LAI. LAI jujur memberikan tanda bahwa ini ada di manuskrip yang tua dan di manuskrip Latin, tapi di manuskrip Yunani tidak ada. Dikasih tanda. Itu pemulihan ayat, bukan pemalsuan ayat. Jadi opini bahwa 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu pemalsuan ayat, salah. Di leksionari itu liturgi gereja yang tua, di leksionari Athena itu ditemukan ayat tersebut. Jadi ayat ini sudah dibaca di dalam leksionari itu liturgi gereja-gereja kuno. Di dalam liturgi gereja yang bisa terselamatkan dokumentasinya, ayat itu sudah dibaca di gereja-gereja di Yunani. Old Syriac abad kedua ketiga. Itu pemulihan ayat. Nah, sekarang saya masuk ke masalah pemalsuan ayat ya. Bidat Wanes ini benar-benar keterlaluan. Dia demi memperjuangkan dan menyebarkan pandangan-pandangannya yang baru muncul tidak sampai 100 tahun yang lalu. Ya 100 tahun lah, 1914, sekarang 2020. Pandangan-pandangan kelirunya, sesatnya itu baru dirumuskan 100 tahun yang lalu. Demi menyebarluaskan pandangan-pandangan sesatnya, dia berani memalsukan ayat Matius 28 ayat 19. Di dalam Alkitab terbitan mereka menuliskan itu terjemahnya begini. Dan baptislah mereka di dalam namaku. Mereka mengatakan bahwa kalimat yang mengatakan dibaptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu palsu. Kurang ajar enggak? Padahal tadi saya sudah tegaskan, di dalam dokumen Kitab Perjanjian Baru, kumpulan ribuan naskah-naskah Byzantium, tidak ada satupun naskah Byzantium teks yang berbeda untuk ayat itu. Seluruh naskah-naskah Byzantium dari yang tertua sampai yang termuda, semua mengatakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di dalam terjemahan bidat-bidat yang tidak berpendidikan ini, dia mengubah ayat itu mengatakan, baptiskanlah mereka di dalam namaku. Ini manuskripnya mana? Itu ayat palsu. Tidak ditemukan ayat dalam rumusan ini di dalam manuskrip manapun.
Di manuskrip Yunani tidak pernah ada ayat seperti ini, di manuskrip Latin tidak pernah ada ayat ini, di manuskrip Aramaik tidak pernah ada ayat seperti ini, di manuskrip Armenia dalam bahasa Ethiopia kuno, manuskrip Koptik dari abad ke-4 ke-5, tidak ada satu manuskrip pun Alkitab yang berbunyi seperti ini. Jumlah manuskrip Perjanjian Baru hanya versi Yunani, versi bahasa asli, dan manuskrip bahasa Yunani dari abad pertama, manuskrip Yunani yang tertua dari abad pertama, tidak ada satupun manuskrip Yunani baik versi Byzantium text atau Alexandrian text yang menuliskan dalam rumusan baptiskanlah mereka di dalam namaku. Tidak pernah ada. Di dalam namaku itu maksudnya di dalam nama Yesus. Jumlah total manuskrip bahasa Latin yang tertua yang sekarang ditemukan itu abad kedua, lebih dari 10.000 manuskrip. Tidak ada satupun teks dari manuskrip Alkitab tertua bahasa Latin yang mengatakan baptiskanlah di dalam namaku, di dalam nama Yesus maksudnya. Tidak pernah ada. Semua menggunakan sama, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manuskrip Aramaik juga sama. Loh, asal mulanya ini ayat itu dari mana coba? Ini loh. Mereka menggunakan Textus Novum Testamentum edisi ke-7. Di dalam Novum Testamentum ada penjelasan di bawahnya ini, coba lihat, bisa Pak lihat ya. Yang saya lihat benar ini. Di dalam Novum Testamentum edisi ke-7, edisi yang lama, ada varian en tu onomati mau. Ada keterangan Eusebius menulis dalam bukunya. Eusebius mengutip Matius 28:19 di dalam bukunya. Ingat, Eusebius bukan tulisannya Eusebius itu bukan manuskrip ya, bukan Alkitab ya. Eusebius mengutip secara bebas, dia menulis di dalam bukunya, dan baptiskanlah mereka di dalam namaku. Eusebius ini bukan Alkitab. Dia bapak gereja abad ke-4. Dalam tulisannya, di dalam bukunya, dia mengutip secara bebas dan menulis dengan keliru. Dia mengatakan dan baptiskanlah mereka di dalam namaku. Tetapi di dalam naskah-naskah Alkitab, di dalam kodeks, di dalam papirus, di dalam naskah unsial atau naskah manuskul, tidak ada satupun Alkitab, baik Alkitab sejaman dengan Eusebius ataupun Alkitab yang lebih tua dari Eusebius yang menulis dengan ayat ini. Tidak pernah ada. Saya akan tunjukkan data-data bahwa Eusebius ini malah pendukung bidat Arius. Eusebius dari Kaisarea, Eusebius dari Nikomedia, itu pendukung bidat Arius yang percaya bahwa firman Allah pernah tidak ada. Nah, ini jadi masalah. Ribuan naskah Alkitab, Yunani 5.700. Bahasa Latin 10.000 lebih. Total jumlah manuskrip Alkitab bahasa, ya total manuskrip kuno, lebih dari 20.000 naskah. 20.000 naskah diabaikan, dan mengangkat tulisannya Eusebius, pendukung bidat Arius, gara-gara Eusebius dalam bukunya menuliskan kutipan Matius 28:19 secara keliru, tidak tepat, dan baptiskanlah mereka di dalam namaku. Bayangin coba. Eusebius itu bukan Alkitab. Itu buku-buku yang ditulis oleh Eusebius itu bukan Alkitab. Data Alkitab yang asli tidak ada yang menulis, diabaikan. Tulisannya Eusebius yang mendukung bidat Arius malah dipakai. Ini kan pola pikirnya kan kacau ini. Ini loh. En tu onomati mau, di dalam namaku. Keterangannya Eusebius. Bayangin, dia tidak menggunakan analisa yang bagus. Alkitab abad ke-4 itu apa atau bunyinya? Seenggaknya kan mikir gitu toh. Alkitab dalam abad ke-3 itu gimana atau teksnya? Alkitab abad kedua itu gimana atau teksnya? Abad pertama gimana atau teksnya? Itu semua dihilangkan semua. Semua dihilangkan demi memaksa mengangkat doktrin-doktrin keliru mereka. Mereka menggunakan kutipan bebas Eusebius, pendukung bidat Arius di abad ke-4, sehingga di dalam Alkitab terjemahan mereka mengganti dan baptiskanlah mereka di dalam namaku, nama Yesus maksudnya. Wah, ini parah ini. Ini loh. The Feast of Pentecostal Holy Bible. Go ye therefore. Pergilah, oleh karena itu pergilah. And make disciples of all the nation.
dan muridkanlah semua bangsa. In my name. Terjemahan ini tidak ada di manuskrip Alkitab tertua manapun. Bahasa Yunani tidak ada, di bahasa Latin tidak ada, di bahasa Koptik tidak ada, di bahasa Aramaik tidak ada, di bahasa Ethiopia kuno tidak ada, di bahasa Armenia kuno tidak ada. Tidak ada. In my name hanya ada di dalam bukunya Eusebius pendukung bidat. Dan mereka masukkan di dalam Alkitab mereka. Ini keterlaluan. Yang bukti Alkitab tidak dipakai, tulisan bebas kutipan dari Eusebius pendukung Arius di abad keempat yang dipakai demi mendukung ajaran-ajaran mereka, keterlaluan mereka. Ini coba lihat nih, Alkitab terbitan The Truth Bible terbitan tahun 2000. Mereka ganti ayatnya itu menjadi in my name, di dalam nama aku, maksudnya di dalam nama Yesus, hanya untuk mendukung ajaran-ajaran sesatnya mereka. Ini lagi pura-pura, ini tuh kacau kali. All this resurrection document showing, waduh, parah. Dan jumlahnya Alkitab yang palsu itu di dalam data yang saya miliki lebih dari 19. Mereka menggunakan kutipan dari Eusebius melakukan kutipan bebas ayat Matius 28 ayat 19. Ucapannya Eusebius pendukung bidat Arius dipakai, dimasukkan dalam Alkitab mereka demi menghilangkan teks asli. Keterlaluan sekali mereka ini. Ini kacau lagi nih. Karena dia tidak jujur melihat proof on text. Dia tidak bersumber bukti dari teks-teks yang ada bunyinya seperti apa. Bukti-bukti jumlahnya ribuan dan puluhan ribu dia buang. Dia ambil kutipan bebasnya Eusebius, pendukung bidat Arius, dan dimasukkan di dalam Alkitab, dan mereka mencetak lebih dari 19 versi Alkitab. Ini penipuan ayat, keterlaluan mereka. Kalau tadi ini Novum Testamentum abad ke-7, edisi ke-7, yang terbit tahun 1923, saya tunjukkan Novum Testamentum yang saya miliki, Novum yang terbaru. Ini, Novum Testamentum yang terbaru yang saya miliki itu edisi 28. Mau lihat isinya? Jika di edisi lama Eusebius dimasukkan sebagai informasi bahwa Eusebius pernah mengutip ayat ini dengan sembarangan, dengan tidak tepat, Eusebius tidak lagi dimasukkan dalam kritik aparatus karena Eusebius bukan manuskrip Alkitab dan itu adalah kutipan yang sembarangan. Itu dia mengutip ayat dalam kutipan bebas. Kutipan bebas gaya pendukung bidat Arius. Bidat yang percaya bahwa firman Allah pernah tidak ada. Firman Allah pernah tidak ada, itu bidat Arius yang diajarkan di dalam ajaran saksi Yehova dan Unitarians. Unitarians itu yang dipromosikan oleh Franz Donald loh. Di dalam Novum Testamentum yang terbaru, dia hanya konsisten membandingkan ribuan teks dari manuskrip-manuskrip Alkitab. Kutipan bebas yang sembarangan seperti kutipannya Eusebius ditolak, tidak dimasukkan. Eusebius ngomongnya keliru. Lah Alkitab di zamannya Eusebius loh ngomongnya beda kok. Alkitab sebelum zamannya Eusebius, abad ketiga, Alkitab sebelum zamannya Eusebius di abad kedua, semua sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kutipannya Eusebius di dalam bukunya yang mengatakan baptiskanlah mereka di dalam namaku, itu diabaikan, itu bukan rujukan. Nah yang menarik, yang bukan rujukan ini yang dimasukkan dalam terjemahan-terjemahan mereka. Ini foto dari Novum Testamentum abad yang edisi yang terbaru. Semua sama. Parotentes Mateusate Pantata etne, baptisontes autos eis tu onoma. Baptiskanlah mereka di dalam satu nama, satu wujud, satu substansi, yang isinya adalah tu patros sang Bapa, kaitu huio sang anak, kaitu agio pneumatos. Agio pneumatos, Roh Kudus dan sang anak dan sang Bapa itu satu substansi, satu wujud Allah yang esa. Lihat ketika paratusnya. Novum Testamentum hanya menemukan perbedaannya kalau di manuskrip yang lain menulis baptisontes, ada kodeks B dan kodeks D menulis dengan baptisantes. Jadi bukan O tapi A, baptisantes. Perbedaan variannya di sini. Ini ejaan tok. Dan di dalam manuskrip kodeks A, kodeks K ditambah kata amin. Rumusannya tetap sama, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ada manuskrip yang memberi kata tambahan, amin.
Tidak pernah ada satu manuskrip pun di seluruh dunia dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat sampai yang terakhir yang berbunyi seperti Alkitab palsu buatannya Bidat Wanes. Tidak pernah ada. Dan yang saya mau sampaikan yang terakhir, Teaching the 12 Apostle ini bahasa aslinya namanya Didache. Kitab pengajaran dari 12 Rasul. Kitab Didache ditulis antara tahun 90 Masehi sampai tahun 100. Ini ditulis oleh bapak-bapak gereja abad pertama, yang mana Rasul Yohanes masih hidup. Bapak-bapak gereja di abad pertama bilang apa? Ini memang bukan Alkitab, tapi ini adalah kitab katekisasi gereja kuno, jemaat mula-mula yang pertama. Mengenai pembaptisan, baca bagian atas, chapter ke-7. Mengenai baptisan, haruslah kamu membaptis. Pertama-tama apa? Baptiskanlah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seperti Matius 28 ayat 19. Di dalam air yang mengalir. Kalau nggak ketemu air yang mengalir, baptiskanlah di dalam air yang tergenang. Kalau nggak ada air yang tergenang, nggak ada air yang tergenang entah dingin entah anget. Percilah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus 3 kali. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula, buku katekisasi gereja abad pertama, yang ditulis tahun 90, atau antara 90-100, mengatakan baptisan itu bisa 3 cara. Dibaptis di air yang mengalir itu bisa di danau, sungai, atau laut, atau di air yang tergenang, entah di kolam atau di bak. Kalau di tempat penginjilanmu itu tidak ada air yang tergenang, sangat menyulitkan, entah di suatu suasana yang es, atau padang gurun yang tidak ada air, sama sekali menyulitkan, boleh membaptis di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dengan dipercik. Jadi rumusan baptisan hanya di dalam nama Yesus, namaku, yang dikembangkan oleh kelompok Bidat Wanes Pantekosta ini yang baru muncul di tahun 1914 di Amerika, itu keliru. Semua bapak-bapak gereja dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, semua percaya Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa.